Prime, podcast for curious mind. Halo, selamat datang di Uang Bicara bareng saya Puri Anindita. Makan suka nggak lengkap kalau nggak pakai buah, karena kita juga paham ya manfaat buah-buahan untuk kesehatan. Nah, ada satu fun fact, ternyata permintaan buah-buahan di dunia terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan juga nutrisi. Kalau kita lihat catatan dari Badan Pusat Statistik, permintaan ekspor buah 2020 bisa sampai 357.000 ton. Gede banget ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pebisnis buah premium yang sudah ekspor ke luar negeri. Ada Mbak Margareta Astaman, founder dari Java Fresh. Yuk, langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Mbak Margareta Astaman yang biasa disapa Mbak Marji. Hai. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi, selamat tahun baru juga Kakak Puri. Kita mau mulai dari yang basic dulu, sekedar background story. Kalau Mbak Marji ini dulu awalnya adalah lulusan jurnalistik, kemudian jadi penulis, tapi juga bisa berpivot karir menjadi pemilik usaha sendiri yang sekarang punya Java Fresh. Nah, coba bawa kami mengerti kenapa pivot itu terjadi. Terus kenapa memilih ketika ekspor tuh buah? Jadi ini semua terkait ya gitu. Ada masanya satu kali aku tuh lagi ngobrol-ngobrol lah gitu sama satu orang temanku. Jadi kita sama-sama dulu kuliah di Singapura, lagi balik ke Indonesia, dan biasanya kita suka nongkrong-nongkrong kan di kafe gitu. Sampai kita muncul dengan satu pertanyaan waktu itu. Kenapa sih orang Indonesia itu apa-apa kok mindsetnya impor? Kita selalu kayak punya bayangan bahwa apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih baik daripada apa yang ada di negeri kita sendiri. Nah, karena waktu itu kita ngobrolnya itu lagi di cafe di mall, di situ ada dekat supermarket, yang kita ambil contohnya buah segar. Kalau misalnya Kak Puri pernah lihat gitu ya, buah segar di supermarket gitu yang impor, itu cakep-cakep banget. Itu semua warnanya seragam, terus bentuknya seragam, kualitasnya sama, ditaruhnya di tempat pendingin, packagingnya lucu-lucu, ada yang pakai tabung, ada yang pakai kotak dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara buah lokal, manggi, salak, itu judulnya curah. Iya benar. Jadi ditaruh di gerobak yang gede, mau ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bonyok, ada yang penyok, ada yang busuk dan sebagainya, itu semua ada di situ gitu. Dan biasanya harganya akan naik turun sesuai dengan pasar. Dan kalau misalnya harganya lagi naik, kadang-kadang supermarket cuma memutuskan, oh udahlah nggak usah taruh manggis, misalnya nggak usah taruh salak, misalnya seperti itu. Nah, waktu itu kita cuma punya pikiran, kenapa sih kita nggak coba bawa sesuatu yang baik, yang melimpah, yang banyak banget di negeri kita sendiri, untuk kemudian kita kemas dengan baik, kita treatment, kita sesuaikan standarnya dan sebagainya, lalu kemudian kita jual sebagai produk premium di luar negeri gitu. Karena waktu itu aku nggak punya background buah-buahan dan tidak punya buah trading juga. Kata orang, the more you know, the more you fear. Mungkin kita nggak tahu apa-apa waktu itu, jadi kita nggak takut apa-apa. Kepikiran kayak, masuk akal ya gitu. Ini benar-benar ide yang sangat masuk akal gitu. Oke, let's do it gitu. Jadi temanku kemudian dia balik ke waktu itu dia di assign ke Cina. Perusahaan utamanya itu ada di Jerman. Aku di sini. Kita sepakat dia akan coba cari pasarnya, kira-kira buah apa yang laku, kira-kira apa minatnya dan sebagainya. Aku di sini akan nyari supply-nya. Wow. Dari situ. Dari satu kali ketemu teman lama, begitu produktif. Lanjut, pasti kan dari sebuah ide turun ke bisnis plan dan cari supplier nggak gampang. Nah, waktu itu gimana perjuangannya? Semuanya, kalau aku kadang suka ditanya gitu ya, gimana sih caranya mulai bisnis ekspor gitu, gimana sih caranya satu bisnis itu bisa dibilang baik atau enggak gitu. Kalau aku selalu bilang bisnis yang baik ya bisnis yang dimulai itu, dan itu benar-benar banget. Kenapa? Karena aku betul-betul ngalamin, aku belajar dari nol, kalau nggak minus gitu ya, nggak ngerti sama sekali. Bahkan milih mangga di supermarket aja masih suka salah gitu kan, waktu itu masih ke sazong gitu.
Yang aku alami waktu itu adalah ketika kemudian ada kita cari tahu, kita riset dan sebagainya, dan kita ketemu bahwa oh ternyata permintaan buah tropis itu meningkat ya setiap tahunnya ya. Dan ternyata sebenarnya orang suka ya pada buah tropis. Hanya memang belum dari Indonesia karena ya mungkin mereka masih belum yakin sama kualitasnya, mereka belum familiar sama originnya dan sebagainya. Nah dari situ tuh kemudian aku coba nyari tahu, dan cari tahu cara kita adalah gimana? Google gitu kan ya, Manggis ekspor, buah ekspor Indonesia ekspor sentra buah dan sebagainya gitu. Dan kita ketemu banyak sekali referensi petani-petani yang juga udah melakukan usaha-usaha praktik baik sebelumnya dan sebagainya. Nah berbekal dari situ kemudian aku sama rekanku, satu lagi teman SMA aku kali ini, kita turun ke lapangan, kita masuk ke desa-desa, kita coba lihat dan kita belajar langsung dari mereka gimana sih caranya produksi buah yang baik dan sebagainya. Dan aku menemukan bahwa teman-teman petaniku, orang-orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun seumur hidupnya itu ngerjain buah, itu mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Hanya selama ini pengetahuan itu tidak pernah perlu dipraktekkan, tanda kutip perlu dipraktekkan, karena ya buat apa? Toh buah yang dijual ke supermarket sama yang diekspor dan sebagainya mereka nggak tahu tujuannya kemana. Jadi tapi ketika kemudian kita memberikan informasi bahwa buah ini akan dijual sebagai buah premium di negara-negara yang sangat hebat gitu ya, lalu akan bersanding dengan cherry, dengan pir, dengan kiwi, dan mereka harus kelihatan bagus, mereka tahu oh apa yang harus dilakukan, dan itulah yang kemudian jadi SOP kita yang kemudian kita bakukan untuk jadi standar pengiriman kita. Waktu itu negara pertama yang langsung dipetakan, terus wah ini nih negara tujuannya, kemudian jenis buahnya apa tuh apa waktu itu? Untuk Eropa waktu itu kita kirim ke Prancis. Pertama kali Prancis, ya, terus Manggis, ya. Tetap Manggis ya. Kalau tadi Tiongkok, karena tadi disebut rekannya Tiongkok, aku merasa Tiongkok kayaknya semua buah eksotis mereka punya, tapi mungkin saya salah. Jadi gimana tuh? Tiongkok itu sebenarnya dia karena ada di area tropis dan subtropis, dia sebenarnya punya beberapa jenis buah tropis, tetapi tidak sebanyak buah-buah subtropis mereka. Kalau kita bicara apel, jeruk dan sebagainya itu jauh lebih melimpah gitu. Dan kalau kita bicara Tiongkok itu kan orangnya banyak banget ya. Jadi dan mereka semua sangat suka makan buah gitu. Mereka itu jadi satu kebiasaan mereka, setiap harinya mereka pasti akan beli buah dan sebagainya. Nah itu yang kemudian bisa dilihat jadi satu opportunity bahwa dengan market yang sebesar ini kita dapat pasarnya 1%-nya aja, 0,1%-nya aja. Itu udah pasar yang sudah lumayan banget sebenarnya. Wow, jadi waktu Eropa fokusnya pertama ke Prancis, kalau Asia secara umum ke Tiongkok. Iya. Itu dua dulu difokuskan. Sampai akhirnya beranak pinak bisa 23 negara, bener ya Mbak? Betul. Luar biasa. Oke, nah sekarang petaninya sudah paham. Tapi kan kalau kita mau ekspor, pertama pasti ada administrasinya, ada mungkin saya nggak tahu harus punya sertifikasi khusus dan sebagainya. Boleh bawa kami ke sana nggak, ke paperwork atau kerjaan-kerjaan admin yang mungkin dilihat admin doang, tapi ya nggak doang lah ya kalau permintaannya banyak gitu kan. Jadi boleh bawa kami ke sana untuk yang sangat awam ini. Boleh banget. Jadi kalau untuk dalam setiap pengiriman biasanya kita akan balikin lagi ke customersnya. Kira-kira kebutuhan di negara tujuannya tuh seperti apa sih gitu. Sertifikasi yang mereka perlukan seperti apa sih. Lalu kemudian setiap pengiriman itu kita harus melakukan apa sih. Jadi kita selalu bawa balik lagi ke consumersnya. Mereka yang akan bilang oke, saya butuh sertifikasi ini, sertifikasi ini. Kalau konsumen kami di Eropa kebanyakan itu minta yang namanya Global GAP. GAP itu Good Agricultural Practices. Itu semacam ISO kali ya, kalau jadi standar mutu tapi untuk buah seperti itu. Nah, karena memang permintaannya itu ya memang harus kita penuhi seperti itu. Jadi apakah ribet? Lumayan ribet gitu, apalagi dari teman-teman yang mungkin nggak pernah ngalamin sertifikasi sebelumnya. Tapi bisa. Bahkan kalau kita bilang yang sebenarnya berhasil mendapatkan si Global GAP itu bukan kita loh, tetapi packers kita, perempuan-perempuan yang ada di desa-desa yang melakukan pengepakan, mereka lah yang sebenarnya diuji standar mutunya, standar pengepakan mereka, dan mereka bisa memenuhi itu biarpun mereka mungkin secara pendidikan relatif tidak setinggi teman-teman kita yang di kota, biarpun mereka ketika bareng sama kita itu pertama kalinya mereka kerja, itu sebelumnya nggak pernah mengalami dunia kerja sebelumnya, tapi mereka loh yang bisa menjalankan. Jadi kalau mereka aja bisa, ya aku yakin sebenarnya teman-teman semua di sini bisa.
Itu pengecekannya gimana? Ketika kita tahu oke, kita akan apply Global JEP gitu Ya. misalnya, tapi ternyata yang di cross check kan adalah pengepakannya. Betul. Nah, untuk kita ya lulus dapat sertifikasi itu ngeceknya gimana ya dari internasionalnya? Jadi mereka akan kirimkan kita audit points, ya buku gitu ya, 100 halaman, 40 halaman, 50 halaman dan sebagainya, yang mana semuanya itu ada berisi tentang aturan-aturan standar mutunya. Pertanyaannya biasanya, bagaimana kamu menjamin bahwa buah yang kamu kirim itu berada dalam kondisi yang aman, tidak membahayakan konsumennya, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya jawaban dari itu adalah SOP kita. Untuk menjamin supaya buah ini aman, maka saya memastikan bahwa misalnya di kebun itu kita menerapkan 100% praktek organik. Jadi kita nggak pakai pupuk kimia, kita nggak pakai pestisida, misalnya seperti itu. Nah, proses-proses ini, SOP ini yang kemudian ketika auditornya datang, mereka akan menguji against our SOPs gitu. Jadi mereka akan lihat benar nggak gitu bahwa kebunnya organik. Coba sini lihat tes residunya. Gitu, benar nggak? Akan selalu menular dengan jawaban kita menternakkan pertanyaan lain. Betul banget, betul banget. Nah, itu yang dari kita berusaha untuk mentranslate si bahasa Inggris dengan bahasa-bahasa yang susah itu ke dalam SOP-SOP yang mudah dimengerti, SOP yang memang dijalankan sehari-harinya oleh tim petani kita, oleh tim pengepakan kita, yang kemudian mereka akan dites di situ dan mereka juga akan diinterview dan sebagainya. Benar nggak sih tiap hari gimana proses perawatan kebunnya seperti itu? Pakai pupuk apa dan sebagainya, dan mereka akan diinterview untuk itu. Dari ceritanya nih ya, misalnya kita apply sampai akhirnya ada interview ke tim kita, sampai akhir dibilang layak lah dapat sertifikasi, itu kurang lebih durasi berapa lama, Mbak? Kalau semuanya lancar sebenarnya cepat. Gitu. Jadi sebulan mungkin gitu? Ya sebulan 2 bulan kayak gitu. Tetapi permasalahannya biasanya akan ada perbaikan, akan ada persiapan di lapangan seperti itu. Kita lihat dulu poin-poin auditnya seperti apa, tim di lapangan udah siap atau belum, sudah terbiasa atau belum kayak gitu. Nah, proses-proses itu yang mungkin bisa jadi sampai 1 tahun. 1 tahun ya, termasuk persiapannya. Termasuk gitu persiapannya. Ya. Ada remedial nggak, Cie? Kayak anak sekolah, ada remedial nggak lulus bisa diatur. Biayanya berapa tuh, Mbak? Kalau nggak keberatan cerita nih ya? Ada biaya registrations, mungkin aku nggak terlalu ingat sih value-nya berapa ya, beberapa puluh juta biasanya ya seperti itu. Lalu kemudian ada biaya audit dan ada juga biaya pemenuhan standarnya. Berarti plus puluhan juta lah ya? Ya puluhan juta sampai ratusan juta ya. Sampai ratusan juta bisa ya? Tergantung lahan yang di audit. Gitu, seberapa luas seperti itu juga akan ngaruh. Nah, sekarang bawa kami ke, tadi kan ceritanya mau manggis dulu ke Prancis gitu kan. Dapat suppliernya mana sih manggis yang oke gitu? Apakah di Pulau Jawa atau sudah nggak Jawa aja tapi pulau-pulau lain? Gimana tuh mendapatkan supplier? Kalau kita bilang manggis Indonesia hampir semua ditanam secara alami ya. Artinya ditanam secara alami, biasanya neneknya makan manggis dilempar ke halaman pekarangan rumah, jadi deh pohon manggis gitu. Kita jarang ketemu dengan perkebunan-perkebunan besar. Biasanya kita akan ketemu yang namanya smallholder farmers gitu, petani yang punya lahannya mungkin 500 sampai 1000 meter seperti itu. Pohon manggisnya mungkin ada 3, ada 10, ada 20 dan sebagainya. Jadi dengan proses itu maka kita harus bekerja sama dengan banyak orang untuk kemudian bisa memenuhi kuota ekspor itu seperti itu. Nah, dengan bicara dengan banyak orang, lalu kemudian salah satu kelebihan Indonesia adalah kita lahannya luas banget, kita kepulauan, jadi kita bisa ibaratnya mengakalin musim. Gitu. Karena kalau misalnya kita bicara negara-negara lain, Thailand, Kolombia dan sebagainya, mereka punya musim gitu ya, 2-4 bulan setiap tahunnya. Manggis Indonesia juga sebenarnya sama, 2-4 bulan. Tapi kalau misalnya kita mau ikuti, sebenarnya kita bisa panen sepanjang tahun karena musimnya itu agak sedikit bergeser dari satu pulau ke pulau lain. Kalau kita lihat, mungkin Sumatera lagi hujan gede, kayak ini Jawa belum terlalu hujan. Pas Jawa lagi hujan gede misalnya, mungkin di Sumatera tuh udah nggak terlalu hujan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada mikro iklim ya di setiap pulau itu, dan itu yang bisa kita ikutin. Sejauh ini kita bekerja sama dengan petani di Sumatera, Jawa, Bali sampai Lombok sekarang. Itu manggis aja atau sekarang sudah berkembang ke banyak jenis buah di lahan-lahan yang sama? Yang utamanya manggis, tapi kita juga ekspor varieti yang lain, salak, jeruk purut,
kelapa, mangga, buah naga dan sebagainya. Total mungkin ada sekitar 42 assortments ya yang kita ekspor Lahannya saat ini. berdekatan. Biasanya lahannya berdekatan karena kalau misalnya kita bicara lahan-lahan buah di Indonesia, jarang ada yang satu pekarangan balik lagi isinya cuma manggis doang. Biasanya akan ada 3 pohon manggis, 2 pohon rambutan, 1 pohon salak dan Seru banget. dan jadi biasanya justru kita support untuk metode polikultur ini gitu. Memang kita biarkan untuk tetap ada supaya mereka bisa jaga keragaman hayati di kebunnya masing-masing juga sih. Wah, oke. Semoga Marji nggak apa-apa ya. Abis ini banyak yang nyontek loh nih ya. Uang bicara kayak, wah kayaknya bisa diatur ya, ternyata bisa sepanjang tahun gitu. Itu tadi founder dari Java Fresh, Mbak Margareta Astaman, yang udah kita tanya-tanya soal perjalanan produk buah eksotis ini sebelum ekspor. Saya masih akan tanya-tanya lagi ke Mbak Marji, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrol sama founder Java Fresh, Mbak Margareta Astaman atau Mbak Marji, soal ekspor buah asal Indonesia. Yuk kita lanjut. PR-nya lagi kan gak usah ngomongin ekspor ke luar negeri. Kadang kita misalnya mau masukin ke supermarket aja harus berhitung kan. Kira-kira nanti pas udah matengnya tuh pas di rak. Betul. Jangan sampai udah mateng cuman 3 hari udah busuk. Nah, Bener. mengatur itu gimana nih siklusnya? Itu ada kombinasi antara kematangan yang tepat seperti itu. Jadi kita juga akan diskusi sama petani kita. Ini kita akan kirim ke daerah mana, dia perjalanannya berapa lama, di sana dia akan dikirim lagi kemana dan sebagainya, sehingga kita bisa estimasi kematangan yang tepat. Lalu kemudian pola pemetikan itu juga penting karena banyak kerusakan buah itu justru terjadi pada saat pemetikan yang tidak hati-hati itu. Seperti itu lah. Kayak apa sih yang sebaiknya bisa bertahan lama? Misalnya manggis aja dulu. Misalnya manggis itu memang harus dipetik dengan galah, jadi nggak bisa dibiarkan jatuh, tidak bisa dipetik ibaratnya langsung dan ada lukanya seperti itu, kayak gitu. Jadi kemudian bawa ke packing house-nya juga harus hati-hati seperti itu. Pengemasan itu juga berpengaruh gitu. Kita ada tim research and development sendiri yang untuk mengetas seperti apa sih sebenarnya pola kemas yang terbaik, yang paling optimum. Pengiriman, suhu, kelembapan, ventilasi, nah itu juga sesuatu yang mesti kita lihat juga. Sebagai pebisnis, sekarang udah pakai topi pebisnis gitu ya. Ketika kita sudah punya misalnya segambreng, segerobak lah gitu ya buah manggis, kita harus siap bahwa sekian persennya kayaknya gagal deh. Gagal tuh dalam artian gak sesuai standar gitu. Itu kira-kira berapa persen Mbak yang harus siap gak sesuai mutu gitu? Kalau kita biasanya dari petaninya sendiri kita sudah beli yang kualitas ekspor. Jadi kita ngajarin grading juga ke teman-teman petani. Kita juga mengencourage mereka untuk jual sama kita itu dengan kualitas yang berbeda-beda, supaya mereka juga terincentivise untuk dapetin lebih ketika mereka punya kualitas yang bagus. Gitu. Nah itu salah satunya. Jadi ketika masuk ke kita biasanya sudah cukup minimum ya gitu, dan makin lama kualitas ekspornya makin naik nih gitu karena kebunnya semakin dirawat seperti itu. Lalu kemudian ya sekarang punya modal buat beli pupuk misalnya seperti itu dan semakin dirawat. Nah, untuk dari kacamata pembeli yang di luar negeri, mereka tuh apa? Apakah retail artinya satuan gitu ya, atau udah supermarket, minimarket, kayak apa sih pembeli di sana? Kalau kami biasanya bekerja sama dengan memang importir di negara-negara tujuan, karena mereka yang akan punya import license ya. Lalu kemudian mereka bisa distribute lagi. Kadang-kadang ada supermarket yang memang sudah
punya izin impor sendiri ya. Dengan begitu tuh nggak masalah juga seperti itu. Tapi yang utamanya adalah mereka harus punya import license-nya untuk buah-buah itu. Berapa banyak nih kalau saya nggak tahu hitungannya per bulan atau mau dibikin setahun gitu, proyeksi yang dikirimkan Java Fresh tuh berapa? Aku bilangnya berapa ton atau gimana gitu ya. Atau per jenis buahnya biasanya sekian gitu. Berapa ya? Mungkin kalau kita bicara mungkin sekitar, aku lupa sih angkanya. Cuman biasanya kalau kita rutin per kirim itu at least 500 kilo sampai 1 ton. Dan ya kita kirim daily seperti itu. During certain shipments kita akan ada pengiriman-pengiriman yang lebih, bisa sampai 4-5 ton per kali kirim dan sebagainya. Per hari tadi dibilang pengiriman per hari selalu ada kiriman. Ya, most of the time ada. Ini nggak ada liburnya ini, nggak ada liburnya Oh ini. nggak ada, ya benar banget, nggak ada. Karena kadang-kadang kayak kita mau si pembeli itu mau barang ready itu di hari Senin misalnya, karena hari Senin mereka kerja gitu. Nah barangnya harus ready hari Senin, kalau misalnya kita kirim bayar kan berarti akan dikirim hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan ya. Berarti kan kerjanya hari Sabtu hari Minggu gitu. Atau mereka mau kiriman di tahun baru gitu. Ya kerjanya malam tahun baru dong gitu. Bener-bener banget. Dan itu ya aku apresiasi banget teman-teman packersku di setiap area packing house kita, bahwa mereka punya komitmen bahwa mereka tahu bahwa buah itu yang nggak bisa nunggu gitu. Begitu buahnya nyampe harus di packing gitu kan. Kalau enggak ya dia umur simpannya akan berkurang gitu. Dan mereka sangat berkomitmen untuk ya betul-betul menyelesaikan tugasnya dan sebagainya. Bekerja di hari-hari yang mungkin orang lain lagi libur seperti itu. Iya, dia tetap aja kerja luar banget. biasa. Jadi kalau bilangnya apa nih, mitra atau tim, baik termasuk petani dan juga packersnya, ada berapa orang Mbak sekarang di bawah Java Fresh? Kalau untuk petani kita bermitra sekitar 3.000 petani. Lalu kemudian kalau tim packersnya sendiri kami sekitar 120, in the peak season sekitar sampai 200. Luar biasa. Ini senyamannya aja ya, karena teman uang bicara tuh sangat suka angka. Jadi gini deh, misalnya harga manggis di Jakarta adalah X, ya kan? Kalau kita jual ke Prancis gitu misalnya, itu bisa berapa kali X? Kalau kita bicara itu mungkin 10 kali lipat kali ya gitu. Tapi balik lagi kita juga mesti ingat satu, ongkos pengiriman dengan pesawat mahal gitu kan. Dan ini juga sesuatu yang aku jelaskan juga sama teman-teman di lapangan ya gitu. Justru malah sesuatu yang aku tekankan, bahwa kalau misalnya harga manggisnya itu 10 kali dari harga yang ada, misalnya manggisnya 50.000 ini jadi 500.000 seperti itu ya. Bayangkan orang yang akan membeli manggis seharga 500.000 sekilo gitu. Mereka mengharapkan kualitas yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya manggisnya nggak sempurna, marah nggak? Marah dong gitu kan maksudnya. Aku udah bayar 500.000 buat manggis loh gitu kan, seperti itu. Itu juga kita tekankan bahwa ini memang jadi produk premium. Tapi juga kita tekankan juga bahwa kenapa harganya bisa sampai 10 kali lipat. Bahwa setelah kemudian di packing, ya kita akan bicara tentang pengiriman yang pakai pesawat dan harganya dihitung per kilo. Lalu kemudian aku jelaskan juga ya ibu-ibu, bayang dong sewa toko di supermarket di Prancis kan harganya nggak sama sewa toko di Kramat Jati gitu kan. Terus yang kerja orang bule gitu kan, ya UMR-nya beda sama UMR di Tasikmalaya misalnya. Nah hal-hal itu yang kemudian aku jelaskan juga, bahwa kenapa kemudian komponen harganya menjadi seperti itu, untuk kemudian kita kasih tahu bahwa harga yang kita berikan juga satu harga yang wajar seperti itu. Dan salah satunya juga kalau kita bicara manggis kualitas ekspor, harganya beda dengan manggis kualitas lokal. Nah itu juga kita tekankan bahwa memang akan ada perbedaan kualitas, ya pasti akan ada perbedaan harga seperti itu. Nah membuka ceritanya tadi awalnya kan Prancis dan di Tiongkok, itu kan dua negara. Sekarang udah 23 loh. Gimana sih mendapatkan market baru, cara-cara menunjukkan Java Fresh bisa loh ekspor gitu. Itu kan pasti cara lain ya, mau marketingnya, kenalannya, networkingnya. Dari mana tuh Mbak bisa berkembang jadi 23? Coba kasih tahu. Di setiap buah yang kita kirim itu biasanya ada stiker kita, ada Java Fresh, ada Instagramnya biasanya, dan itu sekalian untuk tracker kita lah gitu. Jadi salah satunya membantu kita untuk tahu sebenarnya persebaran buahnya itu kemana aja sih, dijualnya di mana aja sih. Kalau kita ketemu di supermarket, kita tahu kalau itu manggis kita atau bukan, sebagainya. Tetapi di situ juga membantu kita untuk marketing dengan cara, mungkin ada negara-negara yang belum bisa memenuhi awalnya kuota 500 kilo atau 1 ton per kali kirim.
Jadi mereka akan beli buah itu di Eropa dari importir lain di negara lain. Itu mungkin, itu sangat mungkin terjadi gitu. Nah, ketika kemudian mereka suka kualitasnya, mereka mulai bisa jual dan sebagainya, mereka akhirnya bisa mencapai si kuota yang 500 kilo itu, dan pada saat itulah mereka akan beli langsung ke kita. Nah, itu juga salah satu bentuk marketing kita yang works, yang kemudian kita dapat orang-orang yang gue sebenarnya udah memasarin produk lo nih di negara kita gitu, dan kita sekarang mau beli langsung sama lo kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ngomong sama teman-teman fashion Kria gitu kan, biasanya suka ada semacam pameran internasional di satu negara gitu. Terus saya ikutan. Nah, kalau versi buah atau ya ekspor bilangnya barang yang sebenarnya bisa busuk, itu ada nggak sih kayak entah festival? Ada Mbak, di mana? Terus begitu impactnya apa? Gimana ngerasain itu? Jadi ada yang namanya Asia Fruit Logistica, dia di Hong Kong. Itu konferensi fresh produce buah-buahan terbesar di Asia. Wah, ada ya konferensi fresh produce dan buah-buahan spesifik lagi. Buah-buahan spesifik kan gitu. Lalu ada yang lebih gede lagi namanya Berlin Logistica, itu di Eropa, di Berlin. Nah, itu konferensi buah-buahan yang memang terbesar di dunia. Di dunianya jadi di Jerman. Kita ke Berlin nih. Benar, yang dan Asia itu tuh di Hong Kong. Betul banget, dan itu semua hal yang terkait sama buah-buahan, mulai dari yang produksi, yang impor, yang kemas, yang ngirim, obat-obatannya, pupuknya dan sebagainya, teknologinya dan sebagainya, itu semua ada di situ. Gitu. Itu luasannya itu 26 hall, 26 sampai 27 hall. Satu hallnya kayak bayangin hallnya G-Expo. Berarti kan G-Expo tuh kita ada 5 hall ya. Berarti kali lagi tuh 4. Ya, kali 4 kali 5-nya lah gitu gedenya. Dan itu atas bawah 2 lantai dan sebagainya. Itu ternyata pada saat kita lihat juga, wow, ternyata sebenarnya industri buah tuh luar biasa banget ya. Sebenarnya potensinya sangat besar, playersnya juga sangat besar. Ini industri yang sebenarnya sangat potensial buat Indonesia untuk diseriusin. Dan dengan ikut itu langsung ada kayak buyer-buyer baru nggak sih biasanya? Lesson learn-nya dari situ apa, Mbak? Pastinya kita punya exposure ya gitu, karena ya Indonesia bukan negara yang paling sering didengar ketika kalau kita bicara buah-buahan. Jadi untuk ada di dalam forum-forum seperti itu ngebantu untuk memperkenalkan nama negara kita. Seenggaknya etalase dulu deh ya. Banget, ya. Wow. Ini kalau boleh, karena dengan spirit kompetisi untuk memperbaiki diri kan gitu kan. Southeast Asia, Asia Tenggara. Ya. Menurut Mbak mana yang bisa kita contoh, karena dia tuh sekarang lagi jadi lokomotif banget. Mana nih kalau buah-buah ekspor? Kalau untuk buah ekspor selalu ya sebenarnya Thailand sama Vietnam itu mereka sangat serius banget untuk mengembangkan agriculture-nya. Dan bukan cuma sekedar kualitas tapi juga infrastruktur dan sebagainya. Kita bicara tentang Vietnam yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita nggak terlalu dengar manggis dari Vietnam, durian dari Vietnam. Tapi hari ini kalau kita ngelihat itu mereka sangat sama impar gitu dengan Thailand dan sebagainya gitu. Cepat sekali, pesat sekali pertumbuhannya. Jadi kupikir ya yang negaranya segitu aja itu bisa punya kemampuan untuk supply dunia itu secepat itu gitu. Apalagi sebenarnya negara yang sebesar Indonesia, tanahnya banyak banget gitu, seperti itu. Kalau difokuskan, kalau diseriusi, kalau memang ada komitmen, aku pikir itu akan jadi opportunity yang besar sih sebenarnya buat negara kita. Nah, karena pasti podcast kita yang dengerin juga ada regulator nih ya kan. Mumpung kita baru punya pejabat-pejabat baru di kementerian. Kalau boleh request, karena tadi Mbak bilang infrastruktur. Iya. Jadi kan ini langsung nih dari pebisnis, aku tuh ngelihat ada bottleneck masalah ini loh. Padahal kalau ini bisa dibikin lebih lancar, siapa tahu akan bisa bawa baik buat Indonesia. Banget. Boleh request apa? Mau request apa? Ya pastinya ya, kalau kita ngebandingin sekarang sama Thailand ya gitu. Mereka memang sudah menempatkan sentra-sentra gitu. Oh, daerah sini banyaknya tanam manggis, daerah sini banyaknya tanam durian gitu. Dan jarak dari si kebun itu sampai ke pelabuhan itu kurang dari 6 jam. Kebun ke pelabuhan kurang dari 6 jam. Ya. Wow. Dan jalannya bagus. Jadi sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kebun-kebun itu jalannya itu bisa dilewatin sama truk. Itu. Jadi semua truk sampai di sana, mereka bisa jaga kesegaran, mereka bisa packing dalam jumlah yang besar, naik ke truk ke pelabuhan cepat. Otomatis cost juga berkurang.
seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara Indonesia, kepulauan. Nah, gitu ya. Ya kebunnya ya oke. Satu sudahlah kebun kita kecil-kecil gitu ya. Jadi ya diambil pakai satu karung, pakai satu keranjang kecil kayak gitu, dikumpulin di sini, dikumpulin ke sini, jalannya rusak dan sebagainya. Cost transportation kita sangat tinggi. Dan juga pelabuhan ekspor kita masih sangat berpusat di Jawa. Jadi kalau kita bicara yang punya kontainer berpendingin, yang punya rute kapal yang untuk internasional, itu masih harus seringkali ditarik ke Jawa, ke Jakarta, ke Tanjung Priok atau ke Surabaya. Nah yang ini ya masih, jadi ngomongin transportation cost dan juga durasi betul, gitu kan betul sehingga akhirnya yang ditekan apa yang bisa ditekan jadinya harga buah, sehingga akhirnya harga buah di beberapa tempat di Indonesia terutama yang di daerah timur jadi nggak kompetitif. Masih mending kalau hanya sekedar tidak kompetitif. Gimana kalau sebenarnya niatannya adalah bawa buah dari Manado, tapi harus ditarik dulu turun ke bawah ke Surabaya, ke Jakarta Pulau Jawa 9 hari baru kemudian naik lagi karena tujuannya mau ke Cina. Nah, iya kebayang juga sih ya. Padahal kalau enggak secara titik lebih dekat dari Manado ya, pergi ke Cina ya. Nah, ya juga sih. Betul. Tapi itu yang kita masih sangat terhambat dengan ya keberadaan kontainer berpendinginnya, rute internasionalnya yang itu mungkin salah satu wewenang yang pemerintah bisa banget bantu di situ karena negara lain ngelakuin gitu. Aku lihat gitu, dan itu akan sangat bantu menekan sehingga harga kita juga di pasar Indonesia jadi kompetitif gitu. Kalau misalnya harga manggisnya X 50%-nya itu adalah bayarin aftur sama bayarin bensin gitu kan, jadi sebenarnya buah utamanya yang dijual kan jadi harganya juga jadi harus ditekan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa ubah proporsinya, satu kita bisa bikin petani kita lebih sejahtera, dua mungkin secara harga kita masih bisa lebih tekan sehingga jadi lebih kompetitif di pasar internasional. Sepakat. Nah kalau ini menutup obrolan kita yang sangat seru dan pengennya sih besok-besok ada lagi, jangan kapok ya main ke Uang Bicara. Apa yang Mbak mau bilang ke new entrepreneurs, apalagi yang punya mindset pengen keluar negeri, terus kemudian ini sekarang lagi punya fresh produce, buah-buahan. Siapa tahu ada yang udah bermain. Jika belum, mau bilang apa? Misalnya kayak gini, realistis deh, kalau mau mulai berarti minimal modalnya sekian. Karena saya tahu banget teman Uang Bicara tuh suka angka gitu. Jadi ya silakan senyamannya sambil ini menjadi kalimat penyemangat di tahun baru ya buat teman Uang Bicara gitu. Silakan Kak Marji. Enggak sih, kalau aku justru ya tiap kali ngomongin soal ekspor, buat aku adalah fokusnya harus betul-betul ditempatkan ke audiensnya, ke consumers gitu. Kalau buat aku selalu dibalik gitu. Jangan saya punya apa, tetapi audiens saya mau apa gitu. Buatku itu penting banget. Percuman kita punya sambal paling pedes jagat raya level 10, pokoknya setiap orang yang makan langsung kelepek-kelepek, kita kirim ke negara misalnya Finlandia yang nggak suka makanan berbumbu gitu, nggak suka makanan pedes gitu, ya tetap nggak akan ada pasarnya gitu. Jadi aku selalu balikin lagi, lihat lagi kira-kira audiensnya butuh apa. Nah, terkadang dari situ ada banyak hal yang sebenarnya ternyata nggak perlu kita investasikan karena bukan itu yang audiens kita cari. Ada sejuta sertifikasi, cari yang sertifikasinya emang audiens kita cari ya, yang consumer kita cari. Yang nggak perlu ya ngapain nggak usah gitu, seperti itu. Jadi kalau buat aku justru malah cermati pasar, pahami pasar, ngertiin banget dan lihat lagi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka sih. Baru aja kita ngobrol bareng founder Java Fresh, Mbak Marji alias Margareta Astaman. Semoga episode ini bisa kasih banyak insight ya soal trik-trik ekspor untuk kamu yang bercita-cita memperluas bisnis ke luar negeri. Nah, kalau teman Uang Bicara punya kritik, punya saran, atau bahkan ide topik yang pengen dibahas seputar keuangan dan literasi finansial, silakan ditunggu banget kirim emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.